Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Rift Plus bersama gue Andri. Hari ini kita bikin video lanjutan dari video sebelumnya. Kemarin kita bahas soal nitrogen cycle. Hari ini kita bahas tentang penambahan koral dan ikan untuk pertama kalinya ya. Sebelum kita menambahkan koral dan ikan itu, kita harus pastikan bahwa nitrogen cycle-nya sudah selesai. Apa itu nitrogen cycle? Bisa kalian cek video sebelumnya. Apabila nitrogen cycle sudah selesai, untuk penambahan ikan ada baiknya dikarantina terlebih dahulu untuk menghindari ikan itu membawa penyakit dari tempat asalnya atau dari laut lepas atau dari akuarium teman kalian sekalipun. Kalau bisa disiapin tempat karantina kalau memungkinkan. Kita bahas untuk metode aklimasi ikannya. Awal-awal biasanya di saat ikan di dalam plastik dan di saat dibuka pertama kali biasanya saya lakukan itu ada penambahan deklorinator atau ammonia remover. Tujuannya buat apa? Di saat ikan berada di dalam kantong plastik, mungkin dia buang kotoran, apalagi perjalanannya jauh, maka pH di dalam kantong biasanya lebih rendah karena ikan bernapas menggunakan oksigen dan melepas CO2. Dan CO2 yang tinggi di saat dalam kantong itu menyebabkan pH turun. Jadi amonia tidak seberacun itu di saat pH-nya tinggi. Tetapi di saat kantong di awal pertama dibuka terjadi pertukaran udara, tiba-tiba pH naik. Itu yang menyebabkan biasanya ikan tiba-tiba megap-megap karena amonianya yang tidak beracun di pH rendah, karena terjadi pertukaran udara di kantong dibuka, pH-nya naik mendadak dan mendadak juga amonia jadi beracun. Jadi ada baiknya apabila ikan-ikan kalian datang dari perjalanan jauh diberikan deklorinator seperti Sikem Prime ini. Tujuannya untuk itu biar ikan kalian bisa diaklimasi secara perlahan-lahan juga di akuarium kalian. Yang perlu dilakukan pertama adalah itu diapung-apungkan di air akuarium kalian. Jadi biar suhunya sama. Itu tujuannya. Setelah biasanya sekitar 15-20 menit baru dimulai dripping. Kalau yang saya suka itu metode drip. Jadi air diteteskan secara perlahan-lahan ke kantungnya atau dipindahkan dulu ke wadah ikannya setelah suhunya sesuai. Biasanya sekitar 20-25 menit. Jadi volume airnya jadi 2-3 kali lipat dari volume awal. Lalu kalau bisa, sebisa mungkin ikan itu tidak dipegang pakai tangan. Karena kita nggak tahu nih tangan kita ada bekas pegang apa, belum cuci tangan, atau ada kotoran yang nempel bisa bikin ikannya jadi kena infeksi bakteri dan lain-lain. Jadi ada baiknya ikan diserok menggunakan gayung kecil. Jadi dia tetap berada di dalam air untuk mengurangi kemungkinan stresnya. Dan untuk ikan-ikan yang awal saya pilih untuk masuk pertama kali di tank kalian itu ada beberapa kriteria biasanya. Satu, itu ikan yang hardy atau bandel, keras, nggak mudah stres, nggak mudah sakit. Umum contohnya tuh ada Nemo atau clownfish, ada damsel, betok-betokan. Sama satu lagi ada beberapa jenis goby yang lumayan apa ya bilangnya, lumayan bandel lah. Tapi untuk yang damsel saya kurang sarankan kecuali kalian benar-benar suka ya. Karena damsel atau betok-betokan itu sangat teritorial sekali dan galak apabila dimasukkan pertama-tama. Karena walaupun ikan kecil itu dia bisa ngebully ikan gede juga loh. Jadi di air laut itu ikan itu ada stratanya. Jadi kalau kalian mau masukkan ikan, diusahakan dipilih satu ikan yang hardy tadi, kedua tidak terlalu agresif. Jadi dia tidak ganggu ikan yang baru masuk, yang masih stres, nanti ujung-ujungnya stres, nggak mau makan, akhirnya mati. Padahal aklimasinya sudah benar. Jadi dipertimbangkan baik-baik, dicari referensinya yang benar, supaya akuarium laut kalian ikannya bisa hidup senang, makan banyak, gemuk-gemuk. Lalu untuk berikutnya, ini salah satu obat yang biasa dipakai untuk karantina. Cuman ada satu lagi namanya Cupramin. Dia isi koper. Biasanya untuk white spot dan lain-lain. Ini Paragard untuk bakteri. Kalau bisa, ikan itu dikarantina paling cepat 2 minggu. Paling lama senyamannya kalian. Untuk berikutnya, kita bahas cara masukin koral pertama kali. Oh iya, sebelumnya saya mulai dari beberapa jenis koral yang menurut saya cukup ya hardy lagi kayak tadi dan mudah adaptasi ke tank kalian. Umumnya dimulai dari softies dulu yang tidak bertulang seperti zoa, zoantid, jamur-jamuran, dan ya mungkin beberapa LPS ada yang boleh dipertimbangkan untuk masuk pertama kali ke akuarium kalian.
Langkah-langkahnya seperti ikan tadi. Pertama-tama kita apung-apungkan dulu kantongnya di akuarium kalian supaya suhu di air di kantong dan di akuarium kalian itu sama dulu. Mungkin sekitar 10-15 menit. Lalu proses berikutnya yaitu proses dipping. Apa sih dipping itu? Dipping itu proses perendaman koral di cairan-cairan untuk pembasmi hama. Tujuannya apa? Biar hama-hama yang ada di koral, nempel di koral itu bisa terlepas dan tidak terbawa ke akuarium kalian. Karena kalau sudah masuk akuarium kalian biasanya susah banget untuk dihandle karena secara volume tank juga bisa besar banget. Dip ini biasanya membutuhkan waktu antara 3 sampai 10 menit tergantung yang dipakai. Yang biasa kita pakai ini ada Reef Primer dari Polyplab. Dia bentuknya bubuk kering, jadi harus dilarutkan dulu ke dalam air akuarium kalian ya. Jadi satu saset ini untuk penggunaan 1 liter air. Biasanya dipnya antara 5 sampai 8 menit cukup. Pastikan sebelum kalian dip koral kalian bubuknya sudah larut semua. Dan pada saat melakukan dip perendaman itu gunakan pipet yang agak besar sambil disembur-semburkan ke koral kalian. Tujuannya apa? Biar parasit-parasit hama-hama yang nempel itu bisa terlepas. Biasanya kalau kena beginian, biasanya mereka antara teler, mabok, akhirnya lepas. Ada juga yang bisa sampai meleleh. Ada berbagai macam dip, cuman ini salah satu yang terbaik. Lalu berikutnya setelah didip, ada baiknya dibilas dulu sebelum masuk tank kalian. Kembali lagi, kalau bisa ada tank karantina lebih baik. Jadi bisa terpantau kondisi koral kalian, misalnya ada hama-hama seperti Aiptasia, ada baba algae, ada flatworm, ada black bug, white bugs, dan whatever lah. Diusahakan sebisa mungkin didip sebelum masuk ke tank kalian karena efek jangka panjangnya begitu hama itu sudah nyebar akan sulit banget ditangani. Lalu setelah dibilas, penempatan koral itu juga penting dan harus diperhatikan. Kalau untuk soft coral bisa ditaruh di posisi yang arusnya agak slow, pelan, sepoi-sepoi, dan cahayanya tidak terlalu kuat. Untuk LPS rata-rata ada yang di cahaya medium, flow-nya medium. Ada beberapa LPS juga yang maunya cahayanya high, flow-nya medium. Jadi pastikan kalian tahu koral yang kalian beli dan masukkan ke tank, penempatan biar mereka happy dan maksimal mekarnya ada di mana. Untuk penutup, saya rangkum lagi, ulang semuanya. Untuk ikan ada baiknya digunakan metode draping, lalu menggunakan deklorinator atau ammonia remover. Pilih ikan yang tidak agresif untuk masuk pertama kali di tank kalian dan jumlahnya tidak banyak-banyak. Seperti saya bilang di video sebelumnya bahwa penambahan ikan itu harus berkala dan bertahap. Jadi tidak sekaligus masuk banyak dan membebani sistem kalian. Akhirnya amonia dan racun tidak bisa terolah dengan maksimal dan waktu cepat. Akhirnya ikannya keracunan dan mati. Yang kedua, untuk koral harus di dip dan diperhatikan baik-baik. Harus dibersihkan sebisa mungkin kalau saya. Penempatannya juga diperhatikan. Tidak boleh berdekatan dengan koral yang berbeda jenis karena bisa sting. Nah, sting itu apa? Sting itu koral-koral itu masing-masing punya tentakel yang memiliki wisa yang mematikan untuk jenis-jenis koral yang lainnya pada umumnya. Ke manusia tidak beracun dan tidak berbahaya. Jadi ada baiknya dipelajari dulu semuanya sebelum kalian melakukan pembelian dan masukin ke tank kalian. Hindari ikan-ikan agresif yang masuk pertama kali. Hindari koral-koral yang agresif. Koral juga ada yang agresif karena tentakelnya bisa panjang-panjang dan penempatannya salah. Jadi akhirnya malah membunuh koral kalian yang lain. Informasi lagi buat kalian, ikan itu ada yang makan koral juga loh. Jadi kalau kalian mau melihara akuarium terumbu karang atau koral, perhatikan juga ikan-ikan yang kalian masukin. Ada jenis-jenis angelfish yang makan koral. Jadi bisa dibilang angelfish itu tidak reef safe. Ada beberapa jenis yang katanya reef safe. Cuman kembali lagi ke kalian, kebijaksanaan kalian untuk menentukan ikan-ikan apa aja yang masuk ke akuarium kalian ya. Demikian video kali ini tentang penambahan ikan dan koral. Jangan lupa di like, comment, dan share video-video dari kita. Dengan itu, gue Andri undur diri. Bye-bye.